Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang analisis resiko dan strategi mitigasi resiko pada layanan fintech syariah peer-to-peer lending di masa pandemi COVID-19. Studi kasus PT Alami Fintech Syariah. Kelompok kami berisikan saya sendiri Diki Febrianto, ada Putri Juliana, Muhammad Firly Margi, Intan Handoko, dan Zata Hairana. Latar belakang perkembangan fintech memunculkan fintech dengan model baru, yakni fintech berbasis syariah. Fintech syariah merupakan layanan jasa keuangan dengan sistem tanpa bunga dan sesuai dengan syariat Islam, menggunakan prinsip bagi hasil yang menawarkan keuntungan investasi lebih tinggi. Konsep syariah hadir didorong oleh tingginya pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang haramnya sistem riba yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dunia maupun akhirat. Fenomena disruptive innovation yang mendorong perkembangan fintech juga didukung oleh adanya wabah virus corona di Indonesia bahkan dunia. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah membuat kebijakan pembatasan kegiatan agar wabah corona tidak menyebar luas. Kebijakan pembatasan tersebut sangat berdampak pada aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Latar belakang kehadiran fintech syariah pada layanan peer-to-peer lending diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan. Fintech syariah memberikan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. Namun setiap instrumen investasi pasti memiliki risiko masing-masing. Risiko tersebut tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya. Sebagaimana pembiayaan yang diberikan oleh entitas keuangan, layanan fintech syariah tidak terlepas dari adanya risiko pendanaan peer-to-peer lending. Sebagai perusahaan finansial teknologi dengan model bisnis peer-to-peer lending, PT Alami Fintech Syariah telah menawarkan dan memberikan kemudahan akses bagi para funder yang ingin memberikan pendanaan kepada UKM dengan tingkat risiko yang telah dikurasi oleh tim risk Alami. Penilaian dan analisa risiko terintegrasi dengan teknologi menggunakan risk assessment kriteria Alami yang cukup ketat. Selanjutnya adalah skema pembiayaan P2P lending Alami. Alami menjadi penghubung antara UKM yang membutuhkan pembiayaan dengan funder sebagai pemberi pendanaan melalui inovasi yang mempercepat proses pengajuan dana, penyaluran dana, dan pelunasan dana dibandingkan dengan lembaga perbankan. Skema pembiayaan invoice financing Alami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada beneficiary atau penerima pembiayaan memiliki hak tagih kepada payer dan menjadi pengelola dokumen klien atau payer karena telah terjadi transaksi muamalah. Yang kedua ada beneficiary atau penerimaan pembiayaan mengajukan permohonan melalui platform kepada Alami untuk mencarikan pihak yang bersedia memberikan jasa pengelolaan dokumen dan penagihan. Yang ketiga, Alami akan memberikan penawaran kepada funder atau pendana Alami untuk memberikan jasa penagihan dan pengelolaan dokumen yang mana atas hal ini akan diberikan suatu imbal hasil, yaitu wakalah bi ujrah. Yang keempat, funder atau pendana mengkuasakan jasa yang seharusnya dijalankan oleh pendana kepada Alami menjadi wakil dari funder dalam memberikan jasa penagihan dan pengelolaan dokumen. Yang kelima, selain memberikan jasa, pendana juga memberikan pinjaman atau card kepada penerima pembiayaan. Dan yang terakhir, Alami memberikan kuasa pendana untuk melakukan akad dengan beneficiary disertai dengan penerusan dana pinjaman dari funder. Analisis risiko P2P lending Alami. Risiko umum pada layanan peer-to-peer lending adalah resiko pendanaan atau gagal bayar, di mana UKM penerimaan pembiayaan tidak melakukan pengembalian atas pendanaan yang diterima sesuai dengan batas waktu jatuh tempo. Pada tahap pengajuan permohonan pembiayaan, kualitas beneficiary dan kualitas payor sangat menentukan pengembalian dana funder. Penyalahgunaan dana dari payor juga dapat terjadi apabila beneficiary sudah terbiasa ngemplang atau tidak berniat mengembalikan dana funder. Apabila kualitas calon beneficiary dan payor tidak screening secara tepat,
dana dan cermat, maka presentasi risiko gagal bayar akan sangat tinggi. Perusahaan vintage juga menggunakan teknologi serba digital, mudah untuk diakses oleh siapa saja. Jadi keamanan data perusahaan sangat mudah bocor. Oleh karena itu, perusahaan vintage harus memiliki cyber security yang mumpuni agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pencurian data perusahaan, termasuk informasi pribadi mengenai beneficiary dan funder. Selanjutnya ada analisis risiko P2P lending alami. Pembiayaan dialami hanya berjalan pada sektor produktif dengan produk pembiayaan invoice, financing, dan minimal total penjualan perusahaan beneficiary atau UKM senilai 2.500.000.000 per tahunnya. Sebagai perusahaan teknologi finansial berbasis syariah, Alami juga diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat atau pedagang kecil sektor produktif yang pendapatannya kurang dari 50 juta per bulan dengan produk pembiayaan lainnya. Jadi pendanaan bisa lebih menjangkau banyak sektor produktif, mendorong, membantu, dan memaksimalkan bisnis masyarakat sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Menjadikan fokus pendana bukan hanya pada imbal hasil tinggi dan pasti pada proyek, tetapi lebih kepada akhirat seperti membantu sesama dan membantu mereka yang membutuhkan permodalan usaha di bawah 50 juta, meskipun mungkin imbal hasil menjadi lebih kecil. Kesimpulannya, yang pertama, ada produk pendanaan alami menggunakan produk pembiayaan ajak piutang syariah atau invoice financing syariah. Pada proses akad pembiayaan menggunakan akad wakalah bil ujrah. Hal ini merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 67/DSN MUI /3/2008 tentang ajak piutang syariah atau invoice financing syariah. Yang kedua, ada risiko yang terjadi pada layanan peer-to-peer lending, umumnya adalah risiko pendanaan atau gagal bayar. Hal ini dapat disebabkan karena karakter penerimaan pendanaan atau beneficiary dan kapasitas payor, adanya penyalahgunaan dana dari payor, cyber security, tidak diwajibkan jaminan dalam pembiayaan dan penurunan kemampuan bayar. Yang ketiga, ada mitigasi risiko diterapkan dengan memperhatikan kompetensi tim risk management, menetapkan kriteria kapasitas payor, menetapkan rating project UKM, bekerja sama dengan biro kredit swasta, penggunaan jaminan atau second way out. Penggunaan virtual account, menerapkan due diligence dan prudence. Cyber security IS 027001 dan melakukan update industri secara berkala. Satu, bagi perusahaan vintage syariah, PT Alami Vintage Syariah tetap konsisten dalam menerapkan pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah diterapkan. Karena dari adanya mitigasi tersebut dapat memberikan banyak pertimbangan analisa kepada calon funder dan calon beneficiary sebelum melakukan pendanaan. Dua, bagi para funder diharapkan sebelum melakukan pendanaan atau sebelum menjadi pendana dapat lebih teliti dalam memilih platform vintage peer-to-peer lending syariah dengan melakukan pengecekan daftar perusahaan vintage yang telah terdaftar yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan diharapkan funder sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang vintage. Selain itu, pendana dapat menilai risiko peminjam melalui hasil risk rating usaha yang telah ditampilkan oleh perusahaan vintage dalam platform. Hal tersebut dilakukan agar pendanaan dapat melakukan mitigasi risiko secara mandiri. Yaitu sekian analisis risiko dan strategi mitigasi risiko pada pelayanan fintech syariah peer-to-peer lending di masa pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.